Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia, tema 8, subtema 1, urutan peristiwa pada bacaan. Teks dibedakan menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah cerita rekaan yang didasari dengan angan-angan atau fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Contohnya, novel, fabel, dongeng, cerpen, dan lain-lain. Sedangkan teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, biografi, karya ilmiah, laporan, berita, tulisan sejarah, dan lain-lain. Teks non-fiksi akan mudah diingat apabila dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peta pikiran digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Peta pikiran merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya. Kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bagian teks fiksi dan non-fiksi. Peristiwa dalam teks dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Bagian teks fiksi dan non-fiksi yang pertama adalah pengantar, yang kedua pemunculan masalah, yang ketiga masalah, dan yang keempat penyelesaian masalah. Urutan peristiwa pada bacaan dibagi menjadi 3. Berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan hubungan sebab akibat, dan berdasarkan tema bacaan. Cara atau langkah-langkah untuk menentukan urutan peristiwa. Bacalah teks dengan seksama. Cermati tiap-tiap paragraf, perhatikan waktu serta kejadian. Catatlah kejadian yang terjadi secara urut. Selanjutnya, kita akan mencari tahu peristiwa apa yang terdapat pada bacaan berikut ini. Atau kalian dapat membuka buku tema 8, halaman 2-3. Bacalah teks dengan seksama. Kemudian kalian cermati tiap-tiap paragraf. Kalian dapat membuat peta pikiran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selanjutnya, kalian tulis atau kalian catat jawaban yang telah kalian temukan pada bacaan ke dalam bagan peta pikiran. Selanjutnya, membuat peta pikiran tentang fungsi air yang ada pada buku tema 8 halaman 4 dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa fungsi air bagi manusia? Apa fungsi air bagi hewan? Apa fungsi air bagi tumbuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini atau fungsi air dapat dijelaskan dengan menggunakan peta pikiran. Yuk kita coba menjawabnya. Kalian dapat menuliskan fungsi air bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia ke dalam bentuk diagram alir atau peta pikiran. Seperti ini hasilnya. Fungsi air bagi tumbuhan. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Fungsi air bagi hewan. Minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Fungsi air bagi manusia, untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Selanjutnya adalah menentukan urutan cerita atau urutan peristiwa pada sebuah bacaan. Kita ambil contoh bacaannya Semut dan Beruang yang ada pada buku tematik tema 8
halaman 11-13. Setelah kalian membaca dengan seksama, kalian dapat menentukan atau menulis urutan peristiwa pada bacaan dengan judul Semut dan Beruang. Setelah kalian membaca dengan seksama dan mencermati tiap-tiap paragraf, kalian perhatikan waktu kejadian. Kemudian catatlah peristiwa atau kejadian pada cerita secara urut. Selanjutnya, bukalah buku tema 8 halaman 39-40. Bunga paling berharga. Bacalah dengan seksama. Kemudian cermati masing-masing paragraf. Tulislah urutan peristiwa pada cerita Bunga Paling Berharga. Kalian dapat mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di sini. Semoga mudah dipahami ya. Demikian tadi materi Bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.